bagi sepak bola Papua dengan aksi yang sangat berkelas. Iya, ini bisa menjadi salah satu gol terbaik mungkin dari Ajang PON karena dia dalam posisi yang sangat ideal tanpa pengawalan, kemudian berhasil membelakangi kiper adalah sesuatu yang sangat susah. Dan ini bukan hanya persoalan keberuntungan, tapi juga momentum yang tepat, waktu yang tepat, dan kemudian arah yang tepat. Ya, tentunya kelebihan dari tim Papua selain memiliki Freddy Jefferson Isir, namun juga ada Janet Yuda Kamare dan juga Osvaldo Hai yang tentunya harus diwaspadai oleh para pemain belakang dari Sumatera Selatan. Karena sedikit saja lengah, gol yang tercipta seperti apa yang baru kita lihat, yang baru kita saksikan bagaimana Janet Kamare berdiri bebas meskipun ada pengawalan, namun jaraknya tidak terlalu rapat sehingga dengan mudah Janet Kamare dengan melakukan backheel. Meskipun bola yang dilepaskan oleh Osvaldo Hai cukup tinggi, namun dia berhasil melepaskan backheel yang sangat sempurna dan memperdayai golkiper dari Sumatera Selatan yaitu Juprianto. 1-0. Papua memimpin atas Sumatera Selatan. Sementara momen terjadi kita lihat di depan kotak penalti dari Papua sebuah pelanggaran dilakukan dan tendangan bebas bagi Sumsel. Nampaknya akan dieksekusi oleh pemain nomor punggung 12 yaitu Manda Cingi Malewa. Ya, sudah menciptakan 2 gol sejauh ini. Yang selain memang piawai dalam menciptakan gol melalui permainan terbuka, namun juga dia dipercaya untuk mengeksekusi bola-bola mati, baik tendangan bebas maupun tendangan penalti. Jarak yang cukup ideal, cukup dekat untuk bisa menciptakan gol melalui tendangan bebas. Pagar hidup tengah dibangun oleh para pemain Papua. Harus penuh konsentrasi kali ini. Baik para pemain Papua yang mencoba melakukan pertahanan maupun Manda Cingi yang akan segera mengeksekusi tendangan bebas. Kita lihat Manda Cingi sudah bersiap. Boom! Namun sayang kita lihat terlalu tinggi tendangan yang dilakukan oleh Manda Cingi. Sama sekali tidak mengancam gawang dari Alexander Theodorus Weah. Iya, posisinya padahal ideal. Ini adalah posisi yang sangat bagus untuk melakukan tendangan bebas, tapi sayang Manda Cingi tendangannya jauh dari target yang diinginkan. Membuang peluang sebenarnya Manda Cingi karena dalam kondisi tertinggal seperti ini, kemudian dengan peluang yang agak sedikit yang dimiliki oleh Sumatera Selatan, para pemain dari Sumatera Selatan harus bisa maksimalkan, memanfaatkan setiap peluang, terutama dari sisi set piece tadi yang sangat ideal menurut saya. Tapi ternyata justru tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Manda Cingi. Ya, lemparan ke dalam. Papua kali ini mencoba menambah intensitas serangan mereka untuk menambah pundi-pundi gol atas Sumatera Selatan. Namun sangat baik kita lihat aksi yang dilakukan oleh Manda Cingi melakukan penetrasi dengan sangat cepat. Sayang sekali sudah dalam posisi offside. Pemain Sumatera Selatan Mariando Dronok Uropmabin. Ya, Mariano termasuk pemain yang banyak bergerak, kemudian dia juga banyak memberikan pressure dan betul ini adalah Aljas. ya, pelatih yang punya pengalaman sekali. Betul. Dia juga mantan pelatih dari PSM Makassar, kemudian mantan pelatih timnas Indonesia U19B. Betul. Dan kalau kita lihat selama ini tim PON Sumsel selalu gagal ke partai final di Pekan Olahraga Nasional. Oleh karena itu Rudi tertantang untuk bisa meloloskan tim ini ke PON 2016, bahkan untuk bisa menjuarai PON di Jawa Barat ini. Iya, dan Rudi mengatakan bahwa dia sampai menolak tawaran menjadi timnas, menangani timnas 19 karena hanya ingin menangani tim PON Sumatera Selatan. Tapi kalau kita bicara soal kurikulum vitae, memang agak aneh ketika Rudi yang punya pengalaman bersama dengan tim-tim besar, termasuk pernah juga menangani Persebaya Surabaya, kemudian malang melintang di sepak bola Indonesia. Ternyata dia harus menangani tim PON yang mungkin bisa dikatakan levelnya mungkin bukan level yang prestis untuk pelatih sekaliber Rudi Kelces. Betul. Namun di sisi lain Rudi juga memiliki ambisi, yaitu dari tim Prapon Sumsel, kemudian dari tim PON Sumsel ini adalah memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda berbakat untuk nantinya direkrut atau bergabung dengan timnas Indonesia. Tekanan dilakukan oleh Papua kembali, gagal. Sumatera Selatan mencoba bangkit. Kita lihat baik sekali kembali pergerakan dari Mariando. Berikan bola ke depan kepada Manda Cingi. Terjatuh dia, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali Sumatera Selatan berhasil menguasai bola. Alirkan bola ke tengah, terupas.
Kembali terjatuh pemain Sumatera Selatan di kotak penalti Papua, namun wasit tidak meniup peluit. Bukan merupakan pelanggaran. Melebar ke kanan permainan dari Papua kali ini Osvaldo Hai. Mencoba melatih satu orang pemain dari Sumatera Selatan namun gagal. Bola membentur keluar lapangan pertandingan dan berbuah lemparan ke dalam. Iya, sangat disayangkan ketika para pemain dari Sumatera Selatan justru lebih banyak jatuh ketika mereka di dekat pertahanan dari Papua termasuk di kotak penalti. Kita tidak tahu apakah memang mereka body balance kurang bagus atau sengaja jatuh untuk mendapatkan peluang. Ya, kali ini tekanan dari sektor kanan. Crossing dilakukan, namun masih belum akurat. Terjatuh pemain nomor punggung 10 dari Sumatera Selatan. Tendangan bebas untuk Sumatera Selatan. Cukup jauh, kita lihat bagaimana Akbar Zakaria mengangkat bola. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Nampaknya ada sedikit sikutan terhadap Brianus Muabai. Dan di sana juga berduel bagaimana Osvaldo Hai dengan pemain nomor 9 dari Sumatera Selatan. Tendangan bebas kali ini untuk Sumatera Selatan. Sebuah peluang untuk bisa menyamakan kedudukan di menit ke-18. Melalui tendangan bebas, kita lihat saat ini pemain Papua masih belum bisa bangkit. Dan kali ini kita lihat harus tertatih-tatih untuk meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Tentunya untuk mendapatkan perawatan dari tim medis Agus Kogoya. 3 orang pagar hidup dibangun. Tendangan bebas masuk kotak penalti dan berbola. Sebuah sundulan keras membentur tiang Mister dan sayang sekali peluang emas saya kira dimiliki oleh Sumatera Selatan. Iya, 3 peluang bertubi-tubi. Yang pertama mengenai Mister, kemudian ada tendangan yang berhasil diblok, dan kemudian satu sayang sekali tadi masih melebar. Ya, sebuah ancaman dan ini adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Sumatera Selatan sejauh ini. Namun masih belum mampu dimaksimalkan untuk berbuah gol. Melebar ke kanan kembali permainan dari Papua. Lalu sektor kanan. Osvaldo Hai yang dituju. Mendapatkan pengawalan yang sangat ketat. Ditempel oleh pemain nomor punggung 11 dari Sumatera Selatan, yaitu Zalnando. Berbola lemparan ke dalam. Marco Sandi Marauje, pemain nomor 22 untuk Papua, lemparan ke dalam untuk Osvaldo Hai. Dikawal 2 orang pemain, terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh Sumatera Selatan, bola dibuang dan kita lihat diblok oleh Zalnolde. Hanya berbuat tendangan gawang bagi Juprianto. Reaksi yang sangat baik yang dilakukan oleh Sumatera Selatan ketika mereka tertinggal 0-1. Mereka sekarang mencoba melakukan pressure dan tadi kita sempat menyaksikan ada 3 peluang berdekatan yang dimiliki oleh tim Sumatera Selatan. Hanya sayang memang masih belum mencetak gol yang bisa menyamakan kedudukan. Tapi bahwa permainan Sumatera Selatan lebih cukup meyakinkan. Kemudian mereka juga cukup tenang dalam membangun serangan. Mereka bisa sedikit memanfaatkan peluang dari set piece yang dimiliki sebelumnya. Ya, kembali kita lihat Rudy Kaltas bersama para pemain cadangan dari Sumatera Selatan. Ya, kalau kita lihat bagaimana perjalanan Sumatera Selatan di zona Sumatera juga cukup baik. Atau di Porwil Sumatera yang digelar di Pangkal Pinang dan juga Bangka Belitung. Sumatera Selatan berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Sumatera Utara, namun bersama Sumut dan juga Babel berhasil lolos ke babak utama di PON kali ini.
dengan mengeliminasi Aceh, kemudian Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung,